Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahma Darwin, BP 2010-86-229. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skala prioritas atau menentukan skala prioritas. Nah, sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya pada teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman semua ngerasa kayak misalnya nih banyak tugas, tapi malah ngerasa gabut gitu, kayak nggak ada kerjaan, padahal tugasnya lagi numpuk. Atau tugasnya numpuk tapi nggak tahu mau ngerjain dari mana. Atau mungkin nih kalau masalah keuangan, biasanya nih kan mahasiswa sering ada masalah keuangan nih. Nah, misalnya nih baru dikirimin uang jajannya, terus pengen beli ini, pengen beli itu, padahal uangnya itu buat seminggu atau 1 bulan ke depan. Nah, skala prioritas bisa membantu teman-teman menghadapi masalah-masalah tadi. Nah, pertama, skala prioritas itu apa sih? Nah, skala prioritas itu berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan tingkat level atau pemenuhannya. Nah, skala prioritas ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan tingkat level urgentnya gitu. Misalnya mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau mana kegiatan yang dapat kita tunda pelaksanaannya. Nah, selanjutnya, mengapa skala prioritas itu penting? Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan skala prioritas itu penting. Yang pertama yaitu skala prioritas merupakan dasar dari segala tindakan. Nah, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, skala prioritas itu membantu kita dalam bertindak sesuai tingkat urgentnya. Nah, jadi kita tahu nih kegiatan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, alasan kedua, kita dapat lebih paham dengan apa yang harus kita lakukan. Sama dengan poin yang nomor 1 tadi. Yang nomor 3, membantu kita tetap fokus. Nah, misalnya nih karena tugas kita banyak numpuk, ketika kita melakukan satu tugas, fokus kita jadi terbagi nih, mikirin tugas yang satu lagi. Nah, dengan skala prioritas ini kita dapat fokus pada satu tugas. Selanjutnya, prioritas menjadi tolak ukur pencapaian pribadi. Nah, dengan menyelesaikan segala kegiatan yang sudah kita susun di skala prioritas tersebut, itu menjadi salah satu langkah kita untuk dapat meraih kesuksesan. Selanjutnya itu skala prioritas menjadikan kita lebih bersemangat. Nah, mungkin karena tugas numpuk jadi malas kerjain ya. Nah, tapi kalau kita udah tahu mana yang harus kita kerjain lebih dahulu nih, nah kita jadi bersemangat untuk mengerjakan tugas tersebut satu persatu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyusun skala prioritas? Nah, sebelum itu terdapat tabel skala prioritas yang mana pada kuadran pertama itu ada level di mana kegiatan tersebut lebih mendesak dan juga lebih penting. Misalnya kayak pengerjaan tugas yang deadline-nya pada hari itu juga. Nah, selanjutnya itu pada kuadran kedua ada kegiatan yang kurang mendesak namun penting. Contohnya itu bisa seperti me time. Itu penting namun itu bukanlah kegiatan yang mendesak. Pada kuadran ketiga itu ada kegiatan yang mendesak namun kurang penting, dan pada kuadran keempat ada kegiatan yang kurang mendesak dan juga kurang penting atau dapat kita abaikan. Nah, ada beberapa langkah dalam menyusun skala prioritas. Yang pertama yaitu tulis semua kebutuhan yang ada dan hilangkan yang benar-benar tidak begitu penting. Selanjutnya yaitu susunlah urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, skala prioritas ini membantu kita bertindak sesuai dengan level urgentnya. Jadi kita list dulu nih mana misalnya tugas ya, mana tugas yang harus dikumpulkan sekarang atau mana tugas yang bisa kita kerjakan besok. Selanjutnya, buatlah catatan kebutuhan pendanaan yang ada. Nah, dalam segi ekonomi, kita dapat membuat catatan kebutuhan pendanaan yang ada. Selanjutnya, dari catatan tersebut,
Pilihlah kebutuhan yang paling memberikan manfaat secara optimal. Selanjutnya, penuhi semua kebutuhan berdasarkan daftar yang sudah ditentukan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun skala prioritas. Yang pertama itu tingkat urgensi. Urgensi ini merupakan keadaan di mana kita harus mementingkan suatu hal dan harus segera ditindaklanjuti dan tidak bisa ditunda-tunda pelaksanaannya. Yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Kesempatan yang dimaksud dalam skala prioritas ini, kamu harus mampu melihat peluang dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, misalnya nih kamu suka ikut lomba, terus di skala prioritas kamu mencantumkan berapa lomba. Nah, ada nih satu lomba yang diadakan 1 tahun sekali, tapi nggak ada di list yang udah kamu bikin. Nah, padahal di list tersebut pada waktu yang bersamaan ada lomba yang diadakan 4 kali dalam setahun misalnya. Nah, kamu dapat mengerjakan yang peluang yang jarang datang, yaitu lomba yang 1 tahun sekali, daripada kamu mengikuti perlombaan yang diadakan 4 kali dalam setahun. Nah, hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu pertimbangan masa depan. Pertimbangan masa depan akan menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk dipikirkan. Selanjutnya itu kemampuan diri. Kamu harus paham dengan kemampuan yang ada dalam dirimu sendiri. Nah, baiklah, sekian dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.